Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul PKN sebagai Pendidikan Moral. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yakni saya sendiri Rizka Arifatul Mabaruroh, Mufli Halaili, Firdana Billah Putri, Dea Marcelia Prasetyo. Next. Yang pertama, kita akan membahas pengertian pendidikan moral. Pendidikan didefinisikan sebagai humanisasi atau upaya memanusiakan manusia, yaitu suatu upaya dalam rangka membantu manusia atau peserta didik agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Wahyudi 2009. Artinya bahwa pendidikan menjadi usaha untuk membuat manusia atau peserta didik menjadi seseorang yang lebih baik, bermartabat, bermoral, dan berbudi pekerti yang baik, bukan malah sebaliknya. Pendidikan menjadi sarana untuk perilaku manusia menjadi lebih baik. Pendidikan didapatkan dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan yang pertama kali diberikan adalah dari lingkungan keluarga. Keluarga adalah berperan penting dalam pendidikan yang pertama. Jadi pendidikan moral dari keluarga itu sangat penting untuk anak-anak kita. Kemudian dari lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah dari lingkungan masyarakat. Next. Pendidikan moral berdasarkan teori. Pendidikan moral berdasarkan teori perkembangan moral oleh Kohlberg disebut pendekatan kognitif. Adapun peran guru dalam hal ini ada dua macam, yaitu 1. Menciptakan konflik negatif. Yang kedua, merangsang perspektif sosial murid-murid. Dua prinsip ini secara langsung diambil dari teori Kohlberg. Dalam mengajar, guru perlu mengatur kegiatan belajar dalam suatu pola interaksi sosial. Next. Adapun contoh pemahaman nilai. Beberapa contoh penanaman nilai moral dalam proses pembelajaran IPA misalnya. Dalam mata pelajaran biologi, guru tidak hanya memberikan hafalan mengenai anatomi tubuh, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara menghargai tubuh. Jika tubuh ini adalah sesuatu yang berharga, wujud penghargaan tersebut adalah dengan tidak menindiknya, menatonya, melukainya, mengonsumsi narkoba dan alkohol, serta tidak melakukan seks bebas. Sebagai contoh pentingnya karakter seseorang yang dilandasi dengan moralitas atau aspek afektif, daripada hanya sekedar pintar atau aspek kognitif, tapi tidak terpuji, seperti halnya orang bersepeda. Seseorang akan menilai orang lain pandai bersepeda apabila orang tersebut mempunyai pengetahuan tentang bersepeda dan dapat mempraktekannya. Artinya, ketika ia disuruh untuk bersepeda, ia bisa mengendarainya dengan baik dan tidak terjatuh. Bukan dinilai pintarnya, dia menguasai teori bersepeda. Akan tetapi dia tidak bisa mengendarainya dan akhirnya terjatuh. Demikian pula seseorang akan lebih menghargai orang lain dalam hal sikap dan perilakunya yang terpuji, walaupun tidak terlalu pintar daripada orang pintar.
akan tetapi sikap dan perilakunya tidak baik. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Firda. Nilai moral dan norma. PKN adalah pendidikan kewarganegaraan, yaitu pendidikan yang menyangkut status formal warga negara yang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1940. Undang-undang ini berisi tentang diri kewarganegaraan dan peraturan tentang naturalisasi atau pemerolehan status sebagai warga negara Indonesia. Winat Aputra 1995. Tujuan PKN adalah untuk membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik. Karakteristik PKN sebagai pendidikan konsep, nilai, moral, dan norma dalam pembelajaran PKN. Konsep adalah suatu pernyataan yang masih bersifat abstrak atau pemikiran untuk mengelompokkan ide-ide atau peristiwa yang masih dalam angan-angan seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berkaitan dengan nilai. Nilai itu ada atau real dalam kehidupan manusia. Dengan nilai, diharapkan manusia dapat terdorong untuk melakukan tindakan agar harapannya dapat terwujud. Next. Next. Beberapa pendapat tentang nilai. A. Pengertian nilai value menurut Jahiri 1999 adalah harga, makna, isi, dan pesan, semangat atau jiwa yang tersirat dan tersurat dalam fakta, konsep, dan teori. Sehingga bermakna secara fungsional. Di sini nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang karena nilai dijadikan standar perilaku. B. Menurut Dictionary dalam Winatapura 1989, nilai adalah warga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara intrinsik memang berharga. C. Menurut Bambang Darsono, nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap suatu yang menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. D. Menurut Parsidarmo Diharjo, nilai adalah kualitas atau keadaan yang bermanfaat bagi manusia baik lahir maupun batin. Next. Adapun macam-macam nilai, menurut tinggi dan rendahnya nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Nilai-nilai kenikmatan, 2. Nilai-nilai kehidupan, 3. Nilai-nilai kejiwaan, 4. Nilai-nilai kerohanian. Walter J. Everett menggolongkan nilai-nilai manusiawi dalam 8 kelompok, yaitu 1. Nilai-nilai ekonomis, 2. Nilai-nilai kejasmanian, 3. Nilai-nilai hiburan, 4. Nilai-nilai sosial, 5. Nilai-nilai watak, 6. Nilai-nilai estetis, 7. Nilai-nilai intelektual, 8. Nilai-nilai keagamaan. Jenis nilai menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro, SH, ada 3, yaitu 1. Nilai materi, yakni sesuatu yang berguna bagi sesama manusia. 2. Nilai vital,
yakni sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan kegiatan. 3. Nilai kerohanian dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Nilai kebenaran bersumber pada akal pikiran manusia. 2. Nilai estetika bersumber pada rasa manusia. 3. Nilai kebaikan bersumber pada kehendak atau nurani manusia. 4. Nilai religius yang bersifat mutlak dan bersumber pada keyakinan manusia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Mufliha Laili. Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin adat akhlak tata tertib yang datang dari nurani manusia. Dalam bahasa Indonesia, moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin yang menjadi pembimbing perilaku dalam hidup. Istilah moral dalam dipersamakan dengan etik, akhlak, kesusilaan, dan budi pekerti. Hubungan dengan nilai, moral adalah bagian dari nilai, yaitu nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan perilaku. Nilai moral berkaitan dengan perilaku manusia tentang hal baik dan buruk. Menurut Suseno, 1998 adalah ukuran baik buruk seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral baik dan manusiawi. Sedangkan menurut Ouska dan Whelan 1997, moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Walaupun moral itu berada di dalam diri, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Dengan demikian, hasil pembentukan sikap karakter anak pun dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Satu, konsep moral. Moral knowing mencakup kesadaran moral, moral awareness, pengetahuan nilai moral, knowing moral value, pandangan ke depan, perspective taking, penalaran moral, reasoning, pengambilan keputusan, decision making, dan pengetahuan diri, self knowledge. Aspek moral knowing. Kesadaran moral menuju ke kesadaran hidup berdemokrasi. Selanjutnya pengetahuan nilai moral menuju ke pemahaman materi demokrasi. Pandangan ke depan, contohnya manfaat demokrasi ke depan. Selanjutnya penalaran moral, alasan senang demokrasi, pengambilan keputusan, bagaimana cara hidup demokrasi, pengetahuan diri, introspeksi diri. 2. Sikap moral. Moral feeling mencakup kata hati, conscience, rasa percaya diri, self-esteem, empati, cinta kebaikan, loving the God, pengendalian diri, self-control, dan kerendahan hati, and humanity. Aspek sikap moral feeling, kata hati. Contohnya kata hati kita tentang hidup bebas. Rasa percaya diri, contohnya rasa percaya diri kita pada bebas berpendapat. Empati kita pada orang yang tertekan. Cinta kebaikan, cinta kita terhadap musyawarah. Selanjutnya ada pengendalian diri. Pengendalian diri kita terhadap kebebasan. Selanjutnya ada kerendahan hati, contohnya menjunjung tinggi dan hormati pendapat orang lain.
3. Perilaku moral. Moral behavior mencakup kemampuan, compliance, kemampuan, will, dan kebiasaan habit. Aspek perilaku moral. Moral behavior. 1. Kemampuan. Kemampuan menghormati hidup demokrasi. 2. Kemauan. Kemauan untuk hidup berdemokrasi. 3. Kebiasaan. Kebiasaan berdemokrasi dengan teman. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.